semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk dari ini? Sama Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera diberi biar bisa belajar lagi besok dari Jumat tanggal 8. Kita mengulas kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung biar tambah paham. Oke, ini adanya mengulas saja. Kita langsung mengerjakan tulisnya ada KF pembelajaran nanti berkelompoknya random. Jadi sesuai yang ada di sini. Jadi nanti satu orang ambil 2, masukkan di sini, nanti cari pasangannya. Karena nanti ada pasangannya sendiri. Itu ya. Oke, silakan dipotong dulu bahasa Indonesianya. Ketika kamu membaca tulisan atau berita di majalah atau media sosial, pernahkah kamu kesulitan memahami ide yang dibahas di dalamnya? Jika iya, mungkin kamu perlu tahu tentang gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf. Memahami kedua jenis gagasan ini bisa membantu kamu mengurai ide-ide dalam teks, sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Yuk segera kita pelajari. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas, sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Bagaimana cara membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ciri-ciri gagasan pokok diantaranya berupa kalimat umum dan biasanya hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat berdiri sendiri meskipun kalimat lain dihilangkan. Sebaliknya, ciri-ciri gagasan pendukung diantaranya berupa kalimat khusus atau spesifik, atau berupa uraian yang mengandung banyak keterangan, dan jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka paragraf tersebut akan sumbang atau tidak utuh. Sekarang, yuk coba analisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf berikut. Gagasan pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama atau awal paragraf, yaitu busana tari saman sangat indah. Kalimat tersebut adalah kalimat umum karena tidak dijelaskan secara detail seperti apa bentuk busananya. Sedangkan gagasan pendukung dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, sampai akhir paragraf. Gagasan pendukung inilah yang menjelaskan detail keindahan dari busana tari saman. Di antaranya, busana tari saman terbagi atas 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies. Pada bagian badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Sementara pada bagian tangan dipakai topeng gelang dan sapu tangan. Apakah gagasan pokok selalu berada di awal paragraf? Ternyata tidak selalu ya. Berdasarkan letak gagasan pokoknya, paragraf dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pertama, paragraf deduktif yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif yang memiliki gagasan pokok di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf dan kemudian diperkuat lagi di akhir paragraf. Supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan contoh paragraf berikut.
Jenis paragraf apakah ini? Jika diperhatikan, gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu orang dewasa yang membutuhkan 2 liter air putih setiap hari. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat-kalimat selanjutnya. Gagasan pendukung ini yang menjelaskan tentang bagaimana cara membagi waktu untuk minum 2 liter air tersebut. Kesimpulannya, paragraf ini termasuk contoh paragraf deduktif. Contoh yang kedua, jenis paragraf apakah ini? Jika diperhatikan, gagasan pokok terdapat pada akhir paragraf, yaitu kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat-kalimat sebelumnya. Gagasan pendukung ini yang menjelaskan secara rinci apa dampak atau bahayanya jika kekurangan konsumsi air putih. Kesimpulannya, paragraf ini termasuk contoh paragraf induktif. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah paragraf campuran. Tahu nggak kenapa? Ya, paragraf ini memiliki gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf, sementara gagasan pendukungnya berada di tengah-tengah paragraf. Di awal paragraf terdapat gagasan pokok yaitu mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dapat menjaga kesehatan. Selanjutnya, di akhir paragraf, gagasan pokok diperkuat lagi pada kalimat dengan demikian kesehatan tetap terjaga dengan konsumsi air yang cukup. Bagaimana? Sudah lebih paham ya apa bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sekarang coba analisis paragraf berikut. Manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tentukan juga. Oke, itu tadi kita mengulas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah siap? Nah, ini nanti satu anak ambil 2 kertas, karena di sini kertasnya kecil, nanti bisa dibaca. Anak kadang dapatnya berbeda. Nanti ditempelkan ini ada perihal Semarang semuanya. Di sini ada tentang rupiah. Kemudian di sini ada tentang tubuh muda. Kemudian ada lagi tentang Sampokok. Kemudian ada lagi tentang gereja Genduk. Ada tentang Lawang Sewu dan yang terakhir ada Kota Lama Semarang. Nanti kalian cari teman kalian yang nempelin di sini. Nanti misalkan dapat, ini sudah ada contohnya di sini. Misalkan ada yang dapat gagasan, ini ada kartu paragrafnya, jadi di sebelah kanan ini ada kartu paragraf, kemudian yang sini ide pendukung. Nanti kalian dapat 2, misalkan berbeda. Oh, ada yang satunya, yang paragraf itu bernomor, ada nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, yang gagasan pendukung nanti tidak ada nomornya. Jadi kalian menemukan informasi, dibaca dulu ini informasinya tentang apa, baru bisa ditempelkan ke dalam sini. Paham? Oke. Ini nanti acak ya. Yang dapat Kota Lama Semarang nanti nempelnya di sini. Yang dapat Lawang Sewu di sini. Yang gereja Genduk di sini. Di sini ada Sampokok, tubuh muda, dan rupiah. Nanti semuanya bukan, bukan yang nggak dapat, nanti semuanya bukan. Ya, nanti tanya temannya. Saya kepada juga ya. Kira-kira dapatnya apa dan apa? Karena acak nanti dapatnya ada dapat 2. Ya, disimpan dulu, nanti tanya temannya informasinya. Bikin seminggu mulai Senin.
Oke, sudah dapat semuanya? Oke, silakan bergerak, berputar, mencari sesuai yang didapatkan, kemudian ditempelkan. Itu di belakangnya ada solasi bolak-baliknya. Nah, tapi disesuaikan. Itu sampingannya harus sama. Ya, kalau mau di bawah, ini sama yang ada nomornya harus urut, yang ada nomornya harus urut, itu paragraf di bawah kartu paragraf. Diurutin dulu dari sistem apa? Cari. 1, 2, 3, 4 dulu nyari. Iya, dia merasakan semua gitu. Ya benar, makasih. Biar ada pengalaman juga yang tuh. Jadinya kayak template terus tinggal ngajar-ngajar lagi. Siapa yang dapat sampul? Udah katanya budenya ini ngajar. Iya, tapi Belum ganti baju. Kenapa ya buka tiba-tiba? Cuma banyak masalah sih. Saya dulu mikir duduk ini kelihatannya enggak galak. Kelasnya gampang diatur banget gitu.
sadar sendiri ya. Nganggapnya kayak aku ini gak bisa nyanyi, terus akhirnya masih kurang aduh Pak Guru apa kebiasaan kelasnya bisa diatur. buang sampah ini sampahnya siapa ini sampahnya siapa ini Apalagi di awal-awal negosiasi sama murid jadi oke sudah balik ke tempat duduk masing-masing kalau sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing di masing-masing meja sudah ada hasilnya silakan yang mau presentasi yang kelompok mana dulu orang masih tadi hijau tengah atau Samokong atau Lumpia Kota Lama Lumpia dulu boleh silakan maju ini pulangnya jam 11. Mepet tiap hari saya bikin itu simetrik ini kelompok dari Lumpia pertama kali menerapkan ada ide pokoknya yang membahas tentang bandar lumpia, sejarah lumpia, cara penyajian lumpia dan lumpia sebagai oleh-oleh khas Semar. Nah itu tadi persembahan dari kelompok lumpia. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Selanjutnya ini berarti kunci kalau pindah di situ kurang soalnya iya sering izin saya ini satu sampel satu baca aku pertama sama ini ups dan tinggal ini
Iya. Cuma itu lebih ke iya penyelidikan gitu. Apa? Oke, ini tadi dari kelompok Oh, ini aslinya. ada Tidak ada ketentuan dari sejarah pembangunan ciri khas Pokoknya cuma dan yang ada Lawang Sewu sebagai museum dan destinasi wisata. penuh bu ya bisa Kita tepuk salut. di YouTube. Apa lo? Kiri. Salut. Kelompok kota lama. Di dress juga lebih cepat di dress iya sekali tag aja 1 jam 1,5 jam gitu biasa gitu Dua kali. iya Sama juga dia. oh iya Kan bukan dia. oh belum ada masih kosong oh belum Oke, ini tadi dari kota lama ada membahas tentang sejarah kota lama, ciri khas bangunannya, fungsi kota lama dan kota lama sebagai destinasi wisata sejarah. Oke, untuk kelompok kota lama dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Masih tanggung Jawa Tengah. Di Semarang letaknya. Kalau Jawa Tengah berarti ikutnya provinsi. Kecil banget ya tulisannya ya. Ini masih dalam Jawa Tengah. Ada menjelaskan tentang lokasi dan status masjid dalam Jawa Tengah, ciri khas arsitektur masjid, fungsi masjid dan yang lain masjid sebagai ikon kebanggaan daerah Jawa Tengah. Oke, untuk kelompok masjid dalam Jawa Tengah kita berikan tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Oke, next. Yang mana dulu nanti? Apa itu?
Keras ya baca. Gereja Belenduk masih digunakan untuk kegiatan ibadah dan menjadi objek wisata sejarah. Fungsi gereja Belenduk saat ini Nah, ini tadi dari gereja Belenduk, mereka ada 4 ide pokok yaitu tentang sejarah gereja Belenduk, kemudian ada ciri khas gereja Belenduk, fungsi gereja dan peran gereja Belenduk. Sudah pernah ke gereja Belenduk? Belum. Pernah lihat? Belum. Ya. Ada yang udah pernah, ada yang belum. Nah, gereja Belenduk ini salah satu ikon yang berada di Kota Lama. Tadi udah ada kan Kota Lama? Ya. Nah, di situ ada. Oke, dikasih apa? dikasih B, kasih B. Terima kasih. Terakhir ya, ya. Ini ada dari kelompok Sampokong. Sampokong ini membahas tentang lokasi Sampokong, makna Sampokong sebagai akulturasi budaya, kemudian ada Sampokong sebagai daya tarik wisata, dan Sampokong melambangkan kerukunan di Semarang. Sudah pernah ke Sampokong? Sebagian besar sudah ya. Tempatnya di mana sih? Di situ, di sana, ada yang di situ, di Semarang bagian barat, benar banget. Oke, terima kasih kelompok Sampokong. Kita tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Ada lagi yang belum maju? Oke, sekarang maju. Hari ini saya akan presentasikan tubuh muda. Tubuh muda. Halo. Halo. Ingat ya. Tubuh muda adalah monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan pemuda dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Makna tubuh muda bagi bangsa. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1945 tanggal 5 Maret kembali ke Semarang.
diadakan upacara peringatan perjuangan pemuda. Upacara peringatan pemuda. Oke, ini ada Tugu Muda. Kalau Tugu Muda ada 4 ide pokok, yaitu tentang makna Tugu Muda, tujuan pembangunan Tugu Muda, latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang, dan upacara peringatan di Tugu Muda. Pertempuran 5 hari biasanya kita saksikan di bulan apa? Kalian orang Semarang nggak? Nggak pernah lihat pertempuran? Dramanya oh, kalau pertempuran 5 hari di Semarang ini biasanya dia ditampilkan di tanggal 5 sampai 10 Oktober. Jadi kalau Oktober siap-siap biasanya ada info tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Itu ditonton, itu sejarah Indonesia, sejarah Semarang. Enggak, soalnya ini dramanya malam ya. Jadi disaksikannya misalnya malam. Oke, terima kasih kelompok Tugu Muda. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Oke, silakan dikumpulkan dulu. Oke, semuanya silakan berdiri dulu. Kita senam sebentar, 3 There's no shortcut. And ultralight smell, it comes from a mile. This cuts down ultraviolet rays net. Oke,
banyak kali lu. Bu kebanyakan. Apa? Itunya. Bu kebanyakan. Nanti apa?